Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya memformulasikan bahwa kisah dalam Al-Quran menjadi dua kaidah. Pertama, jika Al-Quran tidak menyebut secara eksplisit nama tokoh dalam konteks kisahnya, maka peristiwa serupa dapat terulang. Kedua, sebaliknya, jika Al-Quran menyebut nama tokohnya, maka peristiwa itu tidak akan terulang. Sekedar mengingatkan, Imam Asy-Sya'rawi adalah tokoh yang menyandang gelar Mujaddid abad ke-20. Tokoh ini memiliki nama lengkap Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tokoh kelahiran 16 April 1911 Masehi ini cukup berpengaruh pada abad ke-20. Baik dalam bidang keagamaan, sosial maupun politik internasional, khususnya wilayah Timur Tengah. Menurut Asy-Sya'rawi, kaidah pertama berbunyi, jika Al-Quran tidak menyebut secara eksplisit nama tokoh, maka peristiwa serupa dapat terulang. Sebagai contohnya adalah kisah Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam kisah itu, Allah tidak menyebutkan siapa diri Fir'aun yang sejaman dengan Nabi Musa itu, pada tahun berapa, dan di mana latar tempat kisah itu terjadi. Demikian ini karena tujuan dari kisah itu bukan untuk mengetahui siapa sebenarnya Fir'aun, di mana dan kapan ia hidup. Sehingga menurut Asy-Sya'rawi, pengkajian kisah Fir'aun dalam mencari data sejarahnya dalam Al-Quran tidaklah penting. Apakah Fir'aun yang semasa dengan Nabi Musa adalah Ramses II atau Ramses keberapa? Penelitian semacam ini hanya membuang waktu, karena yang menjadi tujuan dari kisah dalam Al-Quran adalah pelajaran dari kisah tersebut, ujar ulama asal desa Dakodus, distrik Midgamer, Provinsi Dakhlia, Republik Arab Mesir ini. Sosok Firaun oleh Asy-Sya'rawi digambarkan sebagai orang yang zalim dan menuhankan dirinya. Ia berkata, "Akulah Tuhanmu yang tertinggi." Quran Surat An-Nazi'at ayat 24. Kezalimannya terhadap Bani Israel berupa penindasan yang sangat kejam dan bayi laki-laki yang terlahir dari kaum mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 49, Quran Surat Al-A'raf ayat 141, Quran Surat Ibrahim ayat 6. Karena ia takut kehilangan kekuasaannya setelah bermimpi akan datang seorang anak dari kalangan Bani Israel yang mampu menggulingkan tahtanya. Namun akhirnya Fir'aun dengan para pengikutnya musnah, ditenggelamkan oleh Allah dan diberikan balasan siksa di dunia dan akhirat. Quran Surat An-Nazi'at ayat 25. Kisah Fir'aun tersebut memberi pelajaran bahwa di sepanjang zaman akan ada orang-orang yang menuhankan dirinya dan orang-orang diktator yang berlaku zalim sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun. Orang yang zalim seperti itu akan berakhir dengan tragis dan akan mendapat siksa di akhirat kelak. Orang seperti ini bukan hanya Fir'aun, tapi bisa ditemui pada sosok-sosok lain. Siapapun, kapan dan dimanapun itu, ujar ulama yang hafal Al-Quran pada usia 11 tahun tersebut. Mengutip dari Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, bahwa ada beberapa pemimpin diktator yang selalu menganggap dirinya benar, tidak mau salah dan disalahkan. Para pengikutnya setia memuja hingga seolah mereka sedang memuja Tuhan. Dengan menyamakan sifat dan perilakunya, orang-orang semacam itu bisa dikatakan sebagai Fir'aun. Fir'aun sosok baru, bukan Raja Mesir yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Tak terulang. Kaidah kedua adalah, jika Al-Quran menyebut nama tokohnya, maka peristiwa itu tidak akan terulang. Asy-Sya'rawi mengatakan ketika nama asli tokoh disebutkan secara lengkap dalam kisah Al-Quran, maka kisah tersebut termasuk kisah yang tidak akan terulang lagi di kehidupan mendatang. Penyebutan nama tokoh seperti ini terdapat dalam dua tokoh, yaitu pada kisah Maryam binti Imran dan Isa bin Maryam. Penyebutan nama tersebut karena Isa dan Maryam dibedakan dari seluruh makhluk lainnya, bahwa tidak akan ada wanita yang dapat mengandung anak tanpa laki-laki, kecuali hanya Maryam binti Imran, dan tidak akan ada anak yang lahir tanpa ayah, kecuali Isa bin Maryam.
Maka kisah ini tidak akan terulang pada masa kapanpun dan di tempat manapun. Apabila ada perempuan mengaku mengandung anak tanpa bantuan seorang laki-laki, atau seorang anak mengaku lahir tanpa ayah yang menggauli ibunya, maka pengakuan seperti ini adalah dusta belaka. Tidak hanya kisah Isa dan Maryam saja, melainkan kisah tentang peristiwa mukjizat para nabi dan rasul juga mustahil terulang kembali. Selain karena penyebutan nama, juga karena mukjizat adalah keistimewaan khusus yang dimiliki para nabi dan rasul. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang selamat ketika dibakar oleh kaum Namrud. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68 hingga 69. Kisah Nabi Musa alaihissalam membelah lautan ketika dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Quran Surat Toha ayat 77. Dan mengubah tongkat menjadi ular. Quran Surat Al-A'raf ayat 107. Kisah kemukjizatan para nabi tersebut tidak akan terulang di kehidupan selanjutnya. Sehingga yang perlu diperhatikan dalam kisah semacam ini adalah teladan leluhur yang terkandung di dalamnya. Kisah-kisah dalam Al-Quran, pelajaran penting umat manusia. Al-Quran merupakan bacaan sempurna dan mulia, karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu dapat menandingi Al-Quran. Tidak ada bacaan yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya dan atau tidak dapat menulis aksaranya, bahkan dihafal huruf demi huruf oleh anak-anak, remaja, dan dewasa. Menurut ahli tafsir Indonesia, M. Quraish Shihab dalam bukunya berjudul Wawasan Al-Quran, tiada bacaan melebihi Al-Quran dalam perhatian yang diperolehnya, bukan saja sejarahnya secara umum, tetapi ayat demi ayat baik segi waktu dan saat turunnya, maupun sampai kepada sebab-sebab serta turunnya. Al-Quran datang dengan membuka mata manusia agar menyadari jati diri dan hakikat keberadaan mereka di bumi ini. Dan juga agar mereka tidak terlena dengan kehidupan dunia, sehingga mereka tidak akan menduga bahwa hidup mereka hanya dimulai dengan kelahiran dan berakhir dengan kematian. Kandungan Al-Quran tentang sejarah atau kisah-kisah disebut dengan istilah kisah Al-Quran. Bahkan ayat-ayat yang berbicara tentang kisah jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Hal ini memberikan isyarat bahwa Al-Quran sangat perhatian terhadap masalah kisah yang memang di dalamnya banyak mengandung pelajaran atau ibroh. Penggunaan kata yang berulang kali ini memberikan isyarat akan urgensinya bagi umat manusia. Bahkan salah satu surat Al-Quran dinamakan surat Al-Qasas, yang artinya kisah-kisah. Secara bahasa, kata qasas berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang dipetik dari kata qasasya, yakushu, kisoson, yang secara etimologi berarti mencari jejak. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 64, maksudnya kedua orang itu kembali mengikuti jejak dari mana keduanya datang. Kata qasas bisa bermakna urusan, berita, kabar, maupun keadaan. Ditemukan dalam surat Ali Imran ayat 62 yang artinya, sesungguhnya ini adalah berita-berita yang benar. Namun secara terminologi, menurut Mana Al-Khalil Al-Qatan, mendefinisikan qisasul Quran sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat dahulu dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah inilah yang paling banyak mendominasi ayat-ayat Al-Quran dengan menunjukkan keadaan negeri-negeri yang ditempatinya dan peninggalan jejak mereka. Dengan menunjukkan keadaan negeri-negeri yang ditempatinya dan peninggalan jejak mereka. Hal ini diungkapkan oleh Al-Quran dengan menggunakan cara dan gaya bahasa yang menarik dan atau dengan cara suratan natikoh, artinya seolah-olah pembaca kisah tersebut menjadi pelaku sendiri yang menyaksikan peristiwa itu. Menurut Hasbi As-Sididi, qisasul Quran adalah kabar-kabar Al-Quran mengenai keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi.
Dari pengertian yang dikemukakan di atas, dipahami bahwa kisah-kisah yang ditampilkan Al-Quran adalah agar dapat dijadikan pelajaran dan sekaligus sebagai petunjuk yang berguna bagi setiap orang beriman dan bertakwa dalam rangka memenuhi tujuan diciptakannya, yaitu sebagai abdi dan khalifah pemakmur bumi dan isinya, serta memberikan pengertian tentang sesuatu yang terjadi dengan sebenarnya agar dijadikan ibroh atau pelajaran untuk memperkokoh keimanan dan membimbing ke arah perbuatan yang baik dan benar. Karakteristik kisah Al-Quran yaitu berupa peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Kisah-kisah Al-Quran sejalan dengan kehidupan manusia atau kisah-kisah Al-Quran tidak sama dengan ilmu sejarah atau kisah Al-Quran sering diulang-ulang. Dua sisi pokok dari setiap sejarah sebagai cerita. Pertama, sisi seni pengungkapannya yang menyangkut langgam bahasa dan teknik penyajian. Kedua, sisi isi yang menyangkut apa yang terjadi, kapan, di mana, siapa pelakunya, dan mengapa terjadi. Konsep kisah Al-Quran dalam meningkatkan spiritual anak adalah konsep irsyad atau petunjuk, konsep dialogis, konsep hikmah, dan iktibar atau hikmah dan pelajaran, konsep zikra atau mengingatkan, konsep takhwif, dan tahzir atau ancaman. Penuturan kisah-kisah Al-Quran syarat dengan muatan edukatif bagi manusia, khususnya pembaca dan pendengarnya. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari metode pendidikan yang efektif bagi pembentukan jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep kisah Al-Quran dalam meningkatkan spiritual anak. Setidaknya ada 5 konsep kisah Al-Quran dalam meningkatkan spiritual anak, yakni konsep irsyad atau petunjuk, konsep dialogis, konsep hikmah dan iktibar atau hikmah dan pelajaran, konsep dzikra atau mengingatkan, konsep takhwif dan tahzir atau ancaman. Oleh karena itu, menurut Prof. Harun Nasution dalam buku Islam Rasional, kisah dalam Al-Quran memiliki makna tersendiri bila dibandingkan isi kandungan yang lain. Maka perlu kiranya kita sebagai umat Islam untuk mengetahui isi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Al-Quran selain memuat ajaran akidah atau keyakinan, syariah atau hukum Islam, akhlak, janji dan ancaman, filsafat, isyarat-isyarat, juga berisi kisah-kisah, terutama kisah seputar Nabi dan umat mereka sebelum Nabi Muhammad SAW, serta umat lainnya yang hancur karena keangkuhan mereka. Tulis Harun. Menurut Harun, di dalam Al-Quran kata kisos diungkapkan sebanyak 26 kali dalam berbagai bentuk, baik fi'il madhi, mudhore, amar, maupun masdar, yang tersebar dalam berbagai ayat dan surat. Karakteristik kisah Al-Quran yaitu berupa peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Kisah-kisah Al-Quran sejalan dengan kehidupan manusia, atau kisah-kisah Al-Quran tidak sama dengan ilmu sejarah, atau kisah Al-Quran sering diulang-ulang. Dua sisi pokok dari setiap sejarah sebagai cerita. Pertama, sisi seni pengungkapannya yang menyangkut langgam bahasa dan teknik penyajian. Kedua, sisi isi yang menyangkut apa yang terjadi, kapan, di mana, siapa pelakunya, dan mengapa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.